Unyil jelasin dulu deh ya, apaan sih bedanya arang aktif sama arang biasa? Sederhananya sih, arang biasa yang dihasilkan melalui pembakaran, pori-porinya kecil. Sedangkan charcoal alias arang aktif diproses secara khusus sehingga menghasilkan pori-pori besar. Jadinya, arang bisa aktif menyerap dan menyimpan zat-zat beracun. Oh iya sobat, arang itu bisa dibuat dari berbagai jenis kayu. Kayak yang ada di Wajak, Kabupaten Malang ini nih. Dibuatnya dari kayu kelengkeng dan kayu rambutan. Dua jenis kayu ini lumayan keras. Jadi bisa menghasilkan arang yang nyala apinya bagus dan awet. Prosesnya sih masih tradisional. Kayu mentah disusun membentuk kubus dengan celah sempit di bagian bawahnya. Celah inilah yang dipakai buat tungku pembakarannya. Nah, biar apinya bisa terus menyala tanpa jeda, bagian samping dan atasnya harus ditutup pakai daun dan tanah. Butuh waktu sekitar 3 hari nih sobat, sampai kayunya bisa jadi arang kayak gini. Buat ngecek kualitasnya, tinggal dipatahin aja satu-satu. Kalau udah kering, arang siap dipasarkan. Tapi tadi itu masih arang biasa ya. Kalau untuk arang aktif, prosesnya masih panjang nih sobat. Selain menggunakan arang kayu, bahan bakunya juga bisa dari batok kelapa, bambu, sampai batu bara. Wih! Tapi yang paling pas sih batok kelapa ya, soalnya gampang didapat. Jumlah porinya 50% lebih banyak dan ramah lingkungan pula. Kalau batu bara jangan deh, soalnya harus nunggu jutaan tahun dulu. Udah gitu, karakteristiknya juga beda loh. Di Serang, Banten, ada nih pabrik yang mengolah arang batok jadi arang aktif. Batok kelapanya didatangkan langsung dari para petani kopra di seluruh Indonesia loh. Jadi sudah dalam bentuk arang kayak gini. Arang batok dimasukkan ke dalam mesin rotary kiln berkapasitas 2 ton ini. Di dalamnya, batok kelapa dipanaskan hingga 1000 derajat Celcius. Pemanasannya nggak pakai pembakaran langsung ya. Cukup dengan memutar udara panas di dalam mesin selama 6 jam. Sampai permukaan arangnya terkikis dan lebih banyak pori. Proses ini nih yang bikin arangnya aktif. Jadi bisa menyerap zat-zat kimia berbahaya yang ada di sekitarnya. Serpihan arang aktif ini kemudian dihancurkan dan disortir sesuai kebutuhan. Ada yang bentuknya pelet dan bentuk granul. Terus kalau mau yang bentuknya bubuk, ada proses tambahannya lagi. Arang aktif dihancurkan pada mesin yang kerjanya mirip blender. Keluar-keluar udah jadi bubuk deh. Ukuran arang aktif yang berbentuk granul, pelet, dan bubuk ini mempengaruhi daya serapnya juga loh. Semakin halus, daya serapnya juga makin bagus. Makanya, kalau untuk campuran makanan sih, bagusnya yang bentuknya serbuk, biar ampuh bekerja dalam tubuh. Oh iya, Sobat Unyil, nggak semua arang aktif bisa dimakan gitu aja loh. Arang aktif yang bisa dimakan itu harus higienis dan memenuhi standar food grade. Kalau nih buat di pabrik kayak gini, kayaknya nggak bisa dimakan deh, soalnya nggak higienis. Nah, kalau arang pabrik kayak begini biasanya untuk kebutuhan industri dan kebutuhan pabrik lainnya. Misalnya nih, kayak penjernihan air gitu Sobat Unyil. Iya, penjernihan air. Gak percaya? Kita buktiin yuk. Oke, kita tetesin dulu iodin ke dalam gelas ya. Pura-puranya sih, iodin ini limbah beracun yang ngotorin air. Kita masukin arang ke dalam gelas yang udah dikasih iodin. Gelas pertama kita kasih arang biasa. Dan gelas kedua dimasukin arang aktif. Tuh, mana yang lebih jernih? Ajaib kan? Unyil gitu loh. Charcoal alias arang aktif memang bisa menggantikan klorin yang biasa digunakan untuk menjernihkan air. Penggunaan arang aktif dinilai lebih aman daripada klorin yang bersifat karsinogenik atau berpotensi menyebabkan kanker. Penyaring berbahan klorin bisa menghilangkan warna keruh pada air, tapi bahan kimianya tetap larut. Kalau arang aktif bisa menyerap air dari klorin, pestisida, nitrat, mikroplastik, dan bahkan mikroorganisme. Setelah menyaring air pun, arang aktif nggak meninggalkan residu berbahaya. Air yang dialirkan pada penyaring berisi arang aktif ini bakal menghasilkan air bersih bebas polusi. Permukaan arang aktif yang memiliki banyak pori bakal menyerap zat polutan. Kalau arang aktif sudah menyerap banyak polutan, penyaring ini perlu diganti.
Idealnya sih setiap setahun sekali.